Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurkadi di channel Transponik ID. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengeser tentang pembukuan sayuran hidroponik ya. Kenapa penting sekali pembukuan untuk sayuran hidroponik? Karena yang namanya usaha itu harus pembukuan teman-teman. Di sini saya akan nge-share bagaimana sih cara saya melakukan pembukuan atau manajemen kebun hidroponik saya ini yang kecil ini. Oke, pertama-tama saya itu tidak menggunakan buku ya teman-teman. Maksudnya tidak menggunakan buku, tidak menulis manual teman-teman, tidak di buku. Tetapi di sini saya menggunakan aplikasi. Aplikasinya itu apa? Yaitu aplikasi Excel teman-teman, yang bisa teman-teman download di Google Play Store. Nah, yang ini aplikasinya teman-teman. Nih, yang ini dia. Bisa langsung di-download di Play Store ya aplikasinya. Nah, oke, langsung saja kita gimana sih tutorialnya atau caranya? Oke, langsung saja ya kita buka aplikasinya. Kalau udah download tinggal buka aplikasinya. Nah, di sini saya sudah membuat template untuk aplikasi Excel tentang pembukuan penjualan atau report penjualan sayuran hidroponik ya. Yaitu yang ini teman-teman. Report penjualan sayuran hidroponik yang saya buat. Langsung saja kita buka ya. Nanti ini bisa di-download. Nanti saya download ke Google Drive. Saya upload ke Google Drive maksudnya. Nanti bisa sama teman-teman download di kolom deskripsi ya teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, di sini saya membuat bagaimana sih agar mudah melakukan pembukuan sayuran hidroponik tanpa menggunakan buku atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. Itu kalau menurut saya itu ribet teman-teman. Jadi mendingan menggunakan Excel ini. Nah, saya nyunut rokok dulu. Oke. Di sini ada periode teman-teman. Periode ini bisa digunakan sama teman-teman untuk bulan apa sih teman-teman membuat report itu. Di sini saya menggunakan bulan April 2022 ya. Ini bisa diedit teman-teman, bisa diedit, bisa diklik dan bisa diganti. Ganti aja. Bisa diganti ya. Nanti sama teman-teman ganti aja. Dan selanjutnya di sini ada komoditas sayuran teman-teman. Di sini jenis tanaman ya, yang teman-teman tanam di kebun bisa diganti aja. Misalkan ya teman-teman menanam bayam, kangkung, ataupun apalah itu pakcoy, bisa diganti aja ini, bisa diedit ininya nih, bisa dieditin sama teman-teman. Di sini ditunjukkan kepada yang pemula ya, karena saya juga pemula. Kalau yang udah expert ini bukan kayak gini lagi aplikasinya, mungkin entah pakai komputer atau apa. Ini saya yang gampang-gampang aja lah, jadi pakai HP aja gitu untuk melakukan pembukuannya. Nah, setelah itu kan bisa diubah tuh jenis sayuran hidroponiknya apa aja, dan teman-teman juga harus punya harga ya di sini teman-teman. Harga untuk setiap sayuran yang teman-teman jual. Dan teman-teman juga harus tahu pengeluaran setiap bulannya, dari biaya transport, dari biaya listriknya, terus buat packingnya berapa, buat nutrisi berapa, buat rock wool, benih, sama yang lain-lain. Harus tahu pengeluarannya berapa aja tuh. Jadi nanti bisa jelas keuntungannya berapa. Oke, langsung saja kita langsung aja ke prakteknya ya teman-teman. Saya pertama-tama untuk biaya transport dulu. Misalkannya biaya transport itu satu hari itu saya menggunakan motor untuk delivery sayur. Itu menghabiskan bensin sebanyak 5.000 teman-teman. Untuk satu bulan 5.000 itu berarti sekitar 150.000 ya teman-teman. 150.000 untuk transport. Dan untuk listrik itu
kira-kira sekitar 120.000, biar gampang 100.000 aja lah, 100.000 ya teman-teman. Dan untuk biaya packing itu sekitar 50.000. Kita ambil contoh yang gampang aja ya. Buat nutrisi kita ambil contoh 1 bulan menghabiskan, kalau di tempat saya itu untuk 2000-an lubang tanam itu menghabiskan sekitar 300.000 teman-teman, 300.000. Dan untuk rock wool saya tidak menggunakan rock wool ya, tetapi menggunakan Dacron. Kita ambil aja 1 kilo Dacron itu sekitar 20.000. Ini saya hanya misalnya ya, hanya menggunakan misal. Tetapi kalau untuk teman-teman itu harus fix ya datanya, jangan pakai misalkan. Jadi jelas gitu pengeluaran sama pemasukannya. Untuk biaya benih saya menggunakan benih yang harga 60.000-an lah dari Indoseed atau dari Bejo Anizel, menghabiskan sekitar 1,5 bungkus, berarti sekitar 70 atau 80.000. Dan lain-lain itu bisa tentang modelkan biaya penyusutan greenhouse, karena greenhouse kan nggak selamanya berdiri kokoh gitu, ada jangka waktunya. Jadi untuk greenhouse saya nyisihin setiap bulan itu sekitar 50.000 misalkan. Oke. Nah, jadi pengeluaran setiap bulan di kebun yaitu sekitar 750.000 ya teman-teman. Sudah jelas ya. Oke, setelah itu teman-teman isi yang di bagian harga ini teman-teman. Bagian harga. Nih yang di sebelah sini. Yang warna oranye ya. Langsung saja diisi. Misalkannya ini diambil contoh di kebun saya ya. Saya menjual selada seharga misalkan nih 25.000 per kilo. Dan ini caisim sekitar 20.000. Pakcoy 20.000. Saya ambil rata aja ya 20.000 per kilo. Nah, setelah itu teman-teman setiap hari itu jangan males teman-teman. Jadi setiap hari itu teman-teman isi. Teman-teman hari ini udah ngejual apa aja nih gitu. Bisa isi di kolom ini teman-teman. Isi di kolom ini. Ini tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 31 sama teman-teman isi. Isinya setiap hari ya, misalnya tanggal 2 ngejual selada, ngejual caisim, ngejual pakcoy, ngejual siomak. Itu sama teman-teman isi ya setiap hari. Biar nggak lupa gitu. Oke, langsung saja kita isi ya, misalkannya selada di tanggal 1 saya menjual 5 kilo. Saya menjual buat contoh itu 5 kilo aja lah. 5 kilo. Ini 55 banyak banget. 5 kilo. Untuk caisim ngejual 3 kilo misalkan, 3 kilo. Dan untuk pakcoy misal 2 kilo. Ini apa lagi nih? 2 kilo. Dan untuk siomak misalkan 1 kilo. Nah, setelah itu teman-teman bisa ketahuan tuh dalam 1 bulan sayuran keluar berapa kilo di kebun teman-teman. Kita bisa lihat di kolom yang ini teman-teman. Nah, bisa dilihat di kolom ini. Jadi berat total tanaman yang sama teman-teman jual itu segini teman-teman. Sekitar 182 kg. Dengan jumlah rupiah total sebesar 4.165.000 teman-teman. Nah, untuk total penjualan per tanaman kita bisa dilihat di kolom di sebelah sini teman-teman. Ya, maaf. Di kolom ini teman-teman. Total penjualan per tanaman. Mohon disimak videonya sampai akhir ya biar jelas teman-teman. Total penjualan per tanaman bisa dilihat di sini.
Untuk bulan April ya. Untuk bulan April 2022, Senun Hydrofarm menjual selada 105 kilo, cesim 45 kilo, pakcoy 24 kilo, dan siomak 8 kilo. Kita bisa lihat di sini penjualan pertanamannya, teman-teman. Dan untuk total rupiah pertanamannya kita bisa dilihat di kolom yang sebelah sini. Dan yang terakhir adalah keuntungan, teman-teman. Keuntungan teman-teman yaitu jumlah total ini dikurangi dengan jumlah modal pengeluaran teman-teman yang ini. Dan akan didapatkan hasil keuntungan yaitu 3.415.000 rupiah, teman-teman. Jadi jelas gitu keuntungannya berapa, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa setiap harinya, setiap bulannya. Itu penting sekali, teman-teman. Harus ditulisin, teman-teman. Harus nulisin, harus didata gitu, biar teman-teman berhidroponik itu nggak rugi, nggak cuma buang-buang waktu doang gitu, tapi ketahuan pemasukan pengeluarannya berapanya setiap harinya. Ya gitu deh pokoknya, penting banget buat pembukuan hidroponik itu. Jadi saya meng-share aplikasi ini agar teman-teman mudah untuk proses pembukuan dan manajemen keuangan di kebun teman-teman ya. Nanti saya akan upload di Google Drive dan akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi, teman-teman. Oke, begitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ini aplikasinya sudah dibuat dan akan diupload. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa membantu teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe, teman-teman. Saya Nur Kadi dari Transponik ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.